المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati guru kita Dr. K.Haji Yusuf Bayhaqi SMA, yang saya hormati Amir Masjid Jamaah Pengajian Rahimahumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya ibadah salat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita, pengajian materi tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung-agungkan kepada panutan kita Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Tentunya juga kita selaku umatnya insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana terjadwal hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tentang tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita tentunya sebagai jemaah cermati dengan seksama materi-materi yang disampaikan nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita akan bisa kita pahami dan tentunya dapat menambah pengetahuan kita dalam rangka kita memperbaiki bagaimana cara kita beribadah dan bagaimana cara kita melakukan kehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama yang kita pahami. Saya kira itu saja yang akan disampaikan. Silakan Ustaz untuk menyampaikan materinya. Lebih kurang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa wafiqna li khidmatihi. وفقنا لخدمته في كل زمان وآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini di Masjid Nurul Iman dalam kajian tafsir Al-Quran kita masih membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara salah satu surat yang ada di juz 19. Surat Asy-Syu'ara surat yang urutannya dalam mushaf Al-Quran itu urutan ke-26. Pagi hari ini kita akan memulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 29 dalam surat Asy-Syu'ara. Bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 29 dalam surat Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ayat 29 ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Fir'aun menyampaikan pernyataan ini, terjadi itu dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Apa itu Tuhan? Tuhan alam semesta ini. Tuhan alam semesta yang disampaikan oleh Fir'aun, yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Musa pun menjelaskan bahwasanya Tuhan alam semesta ini adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan semua apa yang ada di antara keduanya. Ya. Nabi Musa juga menjelaskan bahwasanya Tuhan yang diserunya itu adalah Tuhan bukan saja manusia yang hidup bersama dengan Musa pada saat itu, melainkan juga Tuhan bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, ya, ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa berkaitan dengan Tuhan yang diserunya. Nabi Musa alaihi salam juga pada dialog sebelumnya, ya, menyampaikan kepada Fir'aun, menegaskan kepada Fir'aun, ya, bahwasanya Tuhan yang diserunya itu adalah Tuhan penguasa timur, Tuhan penguasa barat, ya, dan Tuhan penguasa semua apa yang ada, semua arah yang ada. Ya. Mungkin Fir'aun ini, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Musa, dia ini pada posisi, ya, pada posisi terdesak, ya, pada posisi, ya, orang kalah dalam berdialog, ya, begitu kuat argumentasi yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka, ya, kemudian kalau kita baca ayat 29 Bapak Ibu sekalian dalam surat Asy-Syu'ara, ya, setelah Fir'aun dia kalah dengan Nabi Musa dalam berdialog itu, kemudian apa yang digunakan oleh Fir'aun untuk membungkam Nabi Musa? Fir'aun pun menggunakan cara kekerasan. Ya, Fir'aun menggunakan cara ancaman. Dia mengancam Nabi Musa alaihi salam, la in ittakhadta ilahan ghairi, kalau kamu mengambil Tuhan selainku. Ya, karena Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Nabi Musa tidak mau menganggap Fir'aun sebagai Tuhan, ya. Apa kata Fir'aun? La in takhadhta ilahan ghairi, kalau kamu mengambil Tuhan selainku, la aj'alannaka minal masjunin, maka aku akan jadikan kamu menjadi bagian dari orang-orang yang dipenjara. Ya, pakai cara ancaman, ya, ketika sebelumnya dialog itu, ya dimenangkan oleh Nabi Musa dengan bukti-bukti, argumentasi kuat yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun seputar Tuhan yang diserunya.
sangat terlihat jelas Bapak Ibu sekalian betapa Fir'aun ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai sembahan. Betapa Fir'aun ini tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Bagaimana dia mau dijadikan sebagai Tuhan? Bahkan dalam sebuah pernyataannya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan paling tinggi. Ya. Dia melakukan cara-cara memaksa. Ini kan bagian dari cara memaksa, Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu tidak menyembahku, kalau kamu tidak mau menjadikan aku sebagai Tuhan yang kamu sembah, maka saya akan penjara kamu. Dia pakai cara paksa, ancaman, ya kan? Dia mengancam Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, makanya dalam ajaran agama Islam ini juga yang menguatkan bahwasanya kita ini sudah benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian ayat-ayat dalam Al-Qur'an, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ini memaksa kita untuk menyembahnya, itu tidak pernah. Tidak seperti Fir'aun, dia paksa Nabi Musa untuk menyembahnya. Kalau tidak, dia masukkan dalam penjara. Ya, makanya kita baca ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang mau beriman, ya berimanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barang siapa yang dia memilih untuk ingkar, maka biarkan dia dengan keingkaran. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu kan kalau kita baca firman-firmannya dalam Al-Qur'an, tidak butuh dengan keimanan kita, itu tidak butuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini ya tidak butuh dengan keimanan kita, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak berkurang ya kemahabesarannya misalnya dengan ketidakberimanan kita kepadanya, itu tidak. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kan ada ayat dalam Al-Qur'an, wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, ya, manfaat dari kebaikan yang kamu lakukan itu juga kembalinya ke kalian, buat kalian, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in asatum falaha, kalau kalian melakukan keburukan, maka kalian juga yang akan menanggung akibat buruk, akibat dari keburukan yang kalian lakukan. Ya. Belum lagi kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Seperti ayat itu, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Jadi ini kalau kita baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, betapa ya Allah Subhanahu wa taala memang zat yang layak untuk dijadikan sebagai sembahan. Kalau kita bandingkan dengan sosok Fir'aun, Allah tidak pernah memaksa. Tetapi tidak dengan Fir'aun yang dia memaksa Nabi Musa dalam hal ini untuk menjadikannya sebagai Tuhannya. Ya. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ini ancaman yang disampaikan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. La in ittakhadhta rabban ghairi. Ini saya baca penafsirannya. Kalau kamu mengambil Rabban, Tuhan selainku, kata Fir'aun, la alqainaka fi ghayahibis sijni, saya akan lempar kamu ke dalam ya penjara yang gelap gulita. Ya. Qala al-mufassirun, ya, berkata para ahli tafsir, ya, ketika mereka menjelaskan ya pernyataan Fir'aun di atas, wa kana sijnuhu, jadi
Bapak Ibu jangan bayangkan penjaranya Fir'aun itu sama dengan penjaranya kita sekarang. Ya. Jauh lebih enak penjara kita sekarang, tapi tidak dengan penjaranya Fir'aun. Wa kana sijnuhu syadidan, ya, yuhbasu asy-syakhsu fi makanin tahta al-ardi wahdahu. Jadi penjaranya Fir'aun itu, ya, itu penjara posisinya itu di dalam tanah, di bawah tanah maksudnya itu, ya. Jadi satu ruangan, satu orang, ya, la yubsir la yasma, dia tidak bisa mendengar, tidak juga bisa melihat. Baik sekalian, jadi ya begitu gelapnya itu penjara. Dia seorang diri berada di bawah tanah itu, ya, posisi penjaranya itu di bawah tanah, gelap gulita, ya. Ya tentunya tidak ada sinar matahari, itu tidak ada. Dia tidak bisa berkomunikasi, ya, karena dia sendirian. Tidak bisa melihat saking gelapnya, tidak juga bisa mendengar, ya, karena posisinya itu di bawah penjara. Hatta yamut, dibiarkan itu pesakitan itu terus berada dalam penjara seperti itu, dalam kondisi seperti itu sampai ditunggu sampai dia mati. Itu penjaranya Fir'aun, ya. Dalam banyak kitab tafsir dijelaskan seperti itu. Artinya sangat menyengsarakan Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin kalau seperti ini lebih sengsara daripada hukuman mati, penjara seperti ini. Karena untuk sampai dia menemui ajal kematiannya, dia terus berada dalam kesengsaraan. Ya. Sama seperti halnya pernyataan yang disampaikan oleh penghuni neraka itu, kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, kalau boleh memilih daripada sengsara tinggal di neraka, mendingan langsung saja dimatiin, ya. Tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mematikan penghuni neraka itu, sebagaimana Fir'aun juga tidak langsung, ya, menghukum mati, ya, orang yang berada dalam penjara, dibiarkan sengsara dalam penjara sampai dia mati dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi begitu, jadi orang itu mau matiin tapi nyengsarain gitu loh. Orang kita aja Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam bab fikih, ya, dalam bab fikih itu kalau Bapak Ibu belajar, itu ketika kita nyembelih binatang itu kan nggak boleh nyengsarain binatang, ya. Cara nyembelih binatang dalam Islam itu, makanya kenapa pisaunya itu harus tajam, ya kan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nyengsarain, kalau bisa langsung sekali tarikan itu langsung, ya, mati gitu kan, ya. Jangan sampai nyengsarain. Itu aja Islam itu mengajarkan kita memperlakukan seperti itu untuk binatang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini manusia diperlakukan seperti ini, dan ini yang dilakukan oleh Fir'aun dengan kekejamannya, ya terhadap, ya, para pesakitannya, ya. Ini ancaman yang disampaikan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa, ya. Nabi Musa ketika mendengar ancaman semacam ini, ya, tentunya Nabi Musa, ya, memang ada rasa khawatir, ada rasa takut dalam diri Nabi Musa ketika Allah memerintahkannya untuk menemui dan mendakwai Fir'aun. Kan kita baca itu, ada kekhawatiran manusiawi Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kemudian Nabi Musa meminta untuk ditemani saudaranya itu Nabi Harun untuk menemui Fir'aun, ya. Tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan Musa, enggak, aman. Mungkin dengan bahasa sayanya gitu, saya akan membersamaimu, saya akan menjagamu, ya kan, ya. Nabi Musa alaihi salam mendengar ancaman Fir'aun, Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa tentunya tidak berhenti untuk berupaya meyakinkan Fir'aun bahwasanya apa yang diserunya itu, apa yang dia ajak itu adalah sebuah kebenaran, ya. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika dia diancam oleh Fir'aun, ya, tidak naik pitam. Musa
diancam oleh Fir'aun seperti itu. Tapi dengan lemah lembut Nabi Musa mengatakan, qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Ya. Kata Nabi Musa, gimana kalau saya datangkan kepada kamu ini dengan sesuatu yang sangat jelas. Maksudnya itu mukjizat yang sangat jelas, bukti yang sangat jelas yang aku bawa yang menunjukkan kebenaran dakwah kenabianku, kata Nabi Musa alaihi salam. Nah ini qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Ya, tentunya masih ada harapan dalam diri Nabi Musa. Kalau saja bukti ini disampaikan, mudah-mudahan Fir'aun mau beriman. Ya, maka Nabi Musa menyampaikan, qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Ya. Ay atasjununi walau ji'tuka bi amrin dhahir wa burhanin qati' ta'rifu bihi sidqi. Nabi Musa di sini juga ya menyampaikan kepada Fir'aun, ya, apakah kamu tetap akan melemparku ke dalam penjara kalau saja aku ini mendatangkan kepada kamu bukti yang nyata. Nah ini juga ya disampaikan oleh Nabi Musa. Ya tentunya Nabi Musa berharap dia tidak dipenjara. Ya, maka upaya yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam hal ini untuk meyakinkan Fir'aun adalah dengan memperlihatkan mukjizatnya. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan dan persenjatai Musa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Maka jawaban Fir'aun, oke, datangkan. Kalau memang kamu benar-benar termasuk orang yang benar atau orang yang jujur, ya kan, dengan apa yang kamu musuh. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin fa'ti bima taqul. Datangkan sebagaimana apa yang kamu katakan wahai Musa. In kunta sadiqan fi da'waka, kalau kamu memang benar dengan seruanmu, maka datangkan ya Musa. Ya. Maka ya ketika Nabi Musa ya dipersilahkan oleh Fir'aun untuk mendatangkan bukti yang sangat jelas atau mukjizat yang menguatkan kenabiannya, Nabi Musa pun kalau kita baca ayat 32, fa alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Ya, Nabi Musa melempar tongkatnya, maka seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar sekali. Dan ini ular beneran, Bapak Ibu sekalian, bukan ular-ularan sebagaimana yang diperlihatkan oleh para tukang sihir. Ya. Fa alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Ya. Fa alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Rama Musa 'asahu. Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya hayyatun 'azimah fi ghayatil wuduh. Ya, ini penjelasannya. Maka seketika berubah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan sangat jelas sekali. Ya. Ya. Ini yang dimaksud dengan thu'banun mubin. Ya. Fa alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Ini mukjizat pertama yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Musa, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadirin.
Nabi Musa dia mengeluarkan tangannya. Ya. Seketika pula tangan itu berubah, ya, atau memancarkan cahaya yang sangat terang sekali. Ya. Bagi siapapun yang melihatnya maka terlihat cahaya yang sangat terang sekali pada sisi tangan Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam sakunya ini, ya, terlihat cahaya yang sangat terang sekali. Akhraja yadahu min jaybihi, Musa mengeluarkan tangannya dari sisi kantongnya ini, ya, fa idza hiya tatala'la'u kasyamsi, dia bersinar sebagaimana matahari, sangat terang sekali. Ya. Ini mukjizat kedua yang diperlihatkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Sesuatu yang, ya, tidak bisa dikalahkan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan dan diperlihatkan, ya, oleh siapapun dari umatnya Nabi Musa, termasuk para tukang sihir pada masa itu. Ya. Apa respon Fir'aun ketika diperlihatkan oleh Nabi Musa dua mukjizat itu? Qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun mubin. Berkata Fir'aun kepada para pembesar yang ada di sekitaran, sesungguhnya ini benar-benar seorang tukang sihir. Ya, jelas-jelas dia ini adalah tukang sihir. Ya, Nabi Musa, ya, disebut sebagai tukang sihir oleh Fir'aun dalam hal ini. Ya, dituduh sebagai tukang sihir. Qala Fir'aun lil asyrafi qaumihi, berkata Fir'aun kepada para pembesar kaum, alladzina kanu haulahu, mereka para pembesar yang kerap kali berada di sekitaran Fir'aun, inna hadza lasahirun azimun bari'un fi fanni sihir. Ya, dia adalah, ya, penyihir yang ulung, penyihir yang hebat. Ya, arada an yu'ammiya ala qaumihi tilkal mu'jizah biramyihi bisihir. Tentunya Fir'aun, ya, ketika dia mau mengalihkan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, jangan sampai mereka, ya, percaya dengan bukti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka, ya, Fir'aun pun menuduh apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu sebagai sebuah karya sihir. Khawatir Bapak Ibu sekalian, mereka para pembesar ini terpengaruh dan mempercayai bukti yang disampaikan, yang diperlihatkan oleh Nabi Musa. Kekhawatiran ini terjadi, ya, ketika Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya di depan para tukang sihir. Tukang sihir itu kan, Bapak Ibu sekalian, nanti ada cerita setelahnya. Ketika mereka melihat mukjizat Nabi Musa, mereka percaya bahwasanya itu bukan sihir. Ya, itu adalah mukjizat dan tidak mungkin dikalahkan. Walaupun mereka dalam jumlah yang banyak menghadapi seorang Musa seorang diri, karena mereka tahu ini bukan sihir, mereka pun akhirnya percaya dan beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Fir'aun juga ada kekhawatiran dalam dirinya. Ya, bukan berarti Fir'aun ini tidak tahu dengan ilmu sihir, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti para pembesar itu juga mereka tidak tahu. Bukan berarti mereka tidak tahu dengan ilmu sihir. Walaupun mereka profesinya ini bukan tukang sihir, sebagai tukang sihir profesional, ya kan Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka kan tahu, oh ini sesuatu yang baru, yang belum pernah didatangkan oleh para tukang sihir negeri Mesir. Sesuatu yang memang
sangat menakjubkan sekali. Belum pernah mereka melihat sebelumnya apa yang ditampilkan, apa yang diperlihatkan oleh Nabi Musa. Maka dengan cepat, ini Fir'aun ini ya mengatakan bahwasanya dia tukang sihir yang ulung. Ya, karena jangan sampai orang-orang yang ada di sekitarnya ini mempercayai bukti kebenaran yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Qala lil mala'i hawlahu inna hadza lasahirun mubin. Ya, tuduhan sebagai tukang sihir itu kerap kali Bapak Ibu sekalian itu dialami oleh para nabi. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan sama mukjizat juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dituduh oleh kaumnya sebagai tukang sihir. Padahal Bapak Ibu sekalian beda, sangat beda sekali antara sihir dengan mukjizat itu beda. Ya. Mukjizat itu tidak terkalahkan, tapi tidak dengan sihir. Ya. Sihir ya itu bisa dipelajari, tapi tidak dengan mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari Bapak Ibu sekalian, karena mukjizat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan para nabi. Ya. Sihir itu Bapak Ibu sekalian, ya, sihir itu ya tadi bisa dipelajari. Ya, artinya tidak harus seorang nabi ya. Bisa siapa saja ya, dengan dia belajar sihir kemudian dia bisa mendatangkan sihir ya. Tetapi mukjizat ya selalu saja kalau mukjizat itu dia berbarengan dengan dakwah kenabian, itu namanya mukjizat. Dan mukjizat itu dari Allah langsung kepada siapa yang Allah kehendaki, dan karena ini langsung dari Allah tidak terkalahkan oleh siapapun. Itu mukjizat. Ya. Qala lil mala'i hawlahu inna hadza lasahirun mubin yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Bahkan tidak berhenti Fir'aun ini ya menuduh bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ini adalah sebuah karya sihir. Bahkan Fir'aun memprovokasi para pembesar kaumnya bahwasanya apa yang didatangkan oleh Musa ini karena dia berkeinginan untuk mengusir kalian dari negeri Mesir ini dengan sihirnya. Jadi dia provokasi. Bagaimana orang ini ya tidak suka dengan Musa, ya, tidak respect dengan Musa. Dia provokasi dengan mengatakan, ya karena Musa ini Bapak Ibu sekalian kita tahu dia ini bukan bagian dari kalangan orang Kibti, penduduk asli negeri Mesir. Ya Bapak Ibu sekalian, Fir'aun dan para pembesar kerajaannya itu adalah mereka dari kalangan penduduk asli negeri Mesir, atau yang kita kenal dengan orang Kipti. Musa ini dari kalangan Bani Israel. Ya. Jadi Fir'aun memprovokasi, dia dengan sihirnya ini dia akan mengusir kalian dari tanah kelahiran kalian. Dia akan berkuasa di negeri Mesir ini dan akan mengusir kalian dengan sihirnya ini. Nah, maka berikan masukan kepada kami, apa yang harus kami lakukan berkaitan dengan Musa ini. Nah itu ya, famadza ta'murun. Ya, ada kesan sepertinya Fir'aun ini melunak di hadapan para pembesarnya. Ya, karena ada harapan para pembesar ini dia mau mendengar ya pernyataan Fir'aun bahwasanya apa yang didatangkan oleh Musa ini adalah sebuah sihir. Fir'aun juga berharap
para pembesar kaumnya ini juga mau mempercayai provokasi yang dia sampaikan. Makanya dia agak melunak di sini. Ada terkesan bahwasanya Fir'aun meminta masukan kepada para pembesar kaumnya. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, Fir'aun itu selama ini dia adalah seorang raja yang otoriter, yang diktator, nggak mau menerima masukan. Ya, tapi ada kesan karena dia pada posisi terpojok ini. Ya, dialog dengan Nabi Musa pun kalah. Atau dialog dengan menggunakan nalar, dia kalah. Sangat kuat sekali argumentasi yang disampaikan oleh Nabi Musa di hadapan Fir'aun ketika Nabi Musa hendak memperkenalkan siapa Tuhan yang dia sembah. Bukti yang sifatnya itu materi, dalam hal ini mukjizat, pun disampaikan oleh Nabi Musa, dan ini sangat jelas sekali mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa. Ya, dalam posisi terpojok seperti itu Fir'aun, ya Bapak Ibu sekalian, maka kita baca dia agak melunak di hadapan para pembesarnya. Famadza ta'murun, kalian kasih masukan apa kepada aku? Apa yang harus kami lakukan untuk orang yang bernama Musa ini? Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kesan seperti itu kalau kita membaca di sini pernyataan Fir'aun di hadapan para pembesarnya, famadza ta'murun. Enggak biasanya Fir'aun ini meminta masukan. Ya. Oh, masa dia Tuhan kok minta masukan kepada para hamba-hambanya kan, ya Tuhan kok minta masukan, ini gimana kan itu kan. Ada kesan kok dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau kita baca dari pernyataan Fir'aun ini Bapak Ibu sekalian, jelas sekali ya ini menguatkan bahwasanya sangat tidak pantas, sangat tidak layak dia ini untuk dianggap sebagai Tuhan. Ya. Maka Tuhan itu kan ya Al-Alim, Tuhan yang kita sembah. Al-Hakim, dia Maha tahu apa yang harus dilakukannya. Pengetahuan Tuhan yang kita sembah itu ya kan bukan hanya untuk waktu sekarang, tapi Allah mengetahui apa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini tapi tidak dengan Fir'aun ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian ketika menurunkan firman-firman-Nya Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada yang diajak bicara. Tidak ada yang diajak musyawarah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya ini kepada para nabi. Hak penuh milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu ya, itu semuanya hak penuh milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menurunkan ayat ini, kapan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti ayat itu dengan ayat yang lain, bukan berarti karena Allah tidak tahu, bukan. Tapi karena ada kemaslahatan dan Allah Subhanahu wa taala mau mendatangkan yang lebih baik, yang lebih pas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengganti ayat dengan ayat yang lain, atau yang kita kenal dengan dalam ilmu Al-Quran itu ayat nasikh dan ayat mansukh itu, ya kan? Ada ayat yang misalnya untuk pertama Allah belum mengharamkan, tapi hanya baru sebatas mengingatkan karena memang kondisi belum pas untuk diharamkan, sampai ada waktunya kemudian Allah mengharamkan. Nah itu kan kita bisa membaca itu ketika Allah hendak mengharamkan khamr misalnya kan, ya sedikit demi sedikit. Ini tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan Allah, ini tidak bisa dilepaskan dari kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hamba. Allah pun bahkan dalam menciptakan alam semesta ini Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Bahkan meminta masukan kepada siapapun, ini gimana ini baiknya? Bumi ini saya ciptakan, enggak. Langit ini bagaimana konsepnya? Ya,
Bagaimana ini penciptaan langit yang sebaik? Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan alam semesta ini dengan sendirinya. Makanya Allah katakan, ya, karena saya ciptakan alam semesta ini dengan sendirinya, tidak ada sekutu, maka tidak ada yang layak yang dijadikan sebagai Tuhan, ya, melainkan aku. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala meminta bantuan misalnya sama si A, si B, oke lah, ya, sembah juga itu si A dan si B karena dia berkontribusi dalam penciptaan alam semesta. Tapi kan tidak, Allah ciptakan ini dengan sendirinya. Tapi kalau kita baca pernyataan Fir'aun, famadza ta'murun, masukan apa yang bisa kalian beri kepada kami berkaitan dengan orang yang bernama Musa ini? Ya, tentunya dalam kebingungannya, dalam kegalauannya, ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fir'aun ini meminta bantuan, meminta masukan kepada para pembesar kaumnya, menunjukkan betapa dia ini lemah, menunjukkan betapa dia ini sangat tidak layak untuk dianggap sebagai Tuhan, apalagi Tuhan yang paling tinggi. Yuridu ay yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Yuridu ay yastawli ala biladikum. Dia Musa ini mau menguasai negeri kalian. Bisihrihi al-'azim, dengan sihirnya itu yang hebat itu. Famadza ta'murun? Fabi ayyi syai'in ta'muruni? Wa bima tushiruna 'alayya an asna'a bihi? Apa yang bisa kalian masuk? Apa yang bisa kalian beri masukan kepada kami untuk kami lakukan berkaitan dengan orang yang bernama Musa ini? Ya. Lamma ra'a Fir'aun tilkal ayat al-baghirah khafa 'ala qaumi ayyattabi'uhu. Pernyataan ini, sikap lunak yang diperlihatkan oleh Fir'aun ini tentunya karena ada semacam sudah ada kekhawatiran dalam diri Fir'aun, ini para pembesar dan kaumnya akan mengikuti Musa. Fatanazzala ila masyawaratihim ba'd'an kana mustabiddan birra'yi wat tadbir. Maka agak melunak ini sikap yang diperlihatkan oleh Fir'aun. Ada kesan dia meminta masukan, mengajak musyawarah, ya kan? Yang sebelumnya dia ini ya dikenal sebagai apa? Mustabiddan, seorang pemimpin yang diktator. Diktator baik itu dalam pandangan, diktator maupun dalam sikap. Ya. Tumben istilahnya dia kok minta masukan. Ya. Sikap seperti ini diperlihatkan karena memang ada rasa takut dalam diri Fir'aun. Ini para pembesar dan kaumnya ini akan terpengaruh dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Maka ketika para pembesar negeri Mesir, mereka yang berada di sekitaran Fir'aun, diminta untuk memberikan masukan oleh Fir'aun, ya, qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirina ya'tuka bikulli saharin alim. Ini masukan para pembesar. Ya. Tunda. Jangan langsung dieksekusi ini Musa dan saudaranya ini Harun. Karena yang datang menemui Fir'aun ini Nabi Musa dan menyertainya saudaranya yang bernama Harun. Jangan dulu langsung dieksekusi. Artinya dilempar ke penjara. Ya. Mereka tentunya mau apa ya? Membuat semacam makar terhadap Nabi Musa. Mereka semacam mau mempermalukan Nabi Musa, ya, di hadapan rakyat Mesir. Ya. Dalam keyakinan mereka, bahwasanya ya tentunya mereka tidak yakin kalau Musa itu adalah nabi. Mereka tidak yakin itu. Mereka juga tidak yakin kalau Musa itu adalah orang yang benar dengan dakwah kenabiannya. Tentunya mereka tidak yakin dengan itu.
Mereka juga tentunya tidak yakin bahwasanya apa yang diperlihatkan oleh Nabi Musa itu adalah mukjizat dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Mereka juga tentunya tidak yakin. Ya, mereka mau membuat makar terhadap Nabi Musa, mau memalukan Nabi Musa di hadapan rakyat Mesir. Ya. Maka usulan yang disampaikan oleh para pembesar negeri Mesir adalah tangguhkan dia, jangan langsung dieksekusi. Tangguh dia dan saudaranya, maksudnya itu Nabi Harun. Wab'ats fil madaini hasyirin. Utus ya di setiap negeri mereka yang seorang utusan yang akan mendatangkan dari setiap negeri, maksudnya dari setiap penjuru negeri Mesir ini, ya mereka akan mengumpulkan para tukang sihir yang ulung, ya ya'tuka bikulli saharin. Sahar itu bentuk banyak dari sahir, ya tukang sihir, ya. Maka dengan mereka mendatangkan para tukang sihir ulung dari setiap penjuru negeri ini, kita akan permalukan Musa di hadapan rakyat Mesir, dan kita akan pertemukan para tukang sihir ini dengan Musa pada momen ketika rakyat Mesir bertemu di alun-alun negeri. Jadi mereka itu punya semacam ya hari raya lah, ya. Jadi di hari raya ketika di waktu duha mereka berkumpul di alun-alun, banyak orang datang ke situ. Kita pertemukan Musa ini dengan para tukang sihir ulung yang kita datangkan dari setiap penjuru negeri. Itu adalah bagian dari makar mereka. Ya, mereka dengan begitu akan memalukan Nabi Musa bukan saja di hadapan Fir'aun dan para pembesar Mesir, tapi mereka akan mempermalukan Nabi Musa bahkan di hadapan rakyat Mesir yang sedang berkumpul di alun-alun pada saat mereka merayakan hari raya. Nah, itu kan itu usulan dari para pembesar. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya kan kita mendengar istilahnya itu apa? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah Subhanahu wa taala pun membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar, dalam artian Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pembalas makar yang dilakukan oleh manusia, dan makar Allah ini tidak akan terkalahkan. Maka yang akan kita baca pada kisah setelahnya itu bagaimana Nabi Musa bisa membungkam para tukang sihir itu, dan bagaimana di hadapan rakyat Mesir ternyata para tukang sihir menyatakan keimanan mereka terhadap Nabi Musa, walaupun konsekuensinya mereka ya dihukum mati oleh Fir'aun. Nah, itu bagian dari bentuk mereka berniatan untuk memalukan Nabi Musa, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi tidak sebagaimana yang direncanakan ya oleh para petinggi negeri Mesir. Qalu arji wa akhir amrahuma. Undur dulu keputusan untuk keduanya, maksudnya itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Wab'ats fil madaini hasyirin arsil fi atrafi mamlakatika. Utus ke setiap penjuru negerimu man yajma'u laka sahara, yang dapat mengumpulkan para tukang sihir untukmu ya Fir'aun. Ya, ya'tuka bikulli saharin alim, yaji'uka bikulli sahirin. Mereka datang dari setiap penjuru negeri dengan membawa tukang sihir yang ya alimun bidhurubi sihir, tentunya ya bukan sembarang tukang sihir, ya jadi sudah ya bapaknya tukang sihir lah. Wa kana hadza min taskhirillahi ta'ala liyastami'an nas fi sa'idin wahid wa tadhhar ayatullah wa hujaj wa barahinu 'ala an-nas fi an-nahari jahra.
Ya, tentunya ini juga ini sudah settingan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun ini usulan ini dari mereka. Ya, jadi tentunya tantangan ini ya dijawab oleh Nabi Musa. Dengan begitu Nabi Musa bisa lebih memperlihatkan mukjizatnya bukan hanya di hadapan Fir'aun dan para pembesar negeri saja, tetapi dia akan perlihatkan itu mukjizat di hadapan rakyat Mesir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini kisah ya. Masih kalau kita baca sampai dengan ayat berapa ini? Ayat 37 ya, fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Para tukang sihir pun kemudian dikumpulkan ya pada waktu yang memang sudah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan itu kalau kita baca ayat yang lain itu yaumuz zina istilahnya. Yaumuz zina itu hari berhias atau ya istilah kita itu ya hari raya. Waqila linnasi hal antum mustami'un. Kemudian diinformasikan kepada rakyat Mesir, kumpullah kalian karena akan ada satu peristiwa besar ya, la'allana nattabi'us sahar, mudah-mudahan kita ini akan mengikuti tukang sihir, in kanu humul ghalibin, kalau mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, ini makar mereka ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala khairul makirin ya, akan menjungkir balikan itu niatan mereka itu, dan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian, masih dari ayat 29 sampai dengan ayat 40 dalam surat Asy-Syu'ara ini Al-Qur'an bercerita tentang potongan kisah yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun dan para pembesar kaumnya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.